baik, kita langsung saja kita membaca dari soalnya. Di sini kita langsung baca soalnya. Modifikasi program dengan dua akun sebelumnya ya. Jadi kita sudah melakukan sistemasi sebelumnya ya, yang peminjaman buku itu, yaitu admin dan anggota perpustakaan mini dengan ketentuan berikut ya. Di sini ada tambahan. Kalau misalnya sebelumnya itu tidak ada tambahan begini ya, CRUD dan segala macam. Jadi kita langsung lanjut kerja. Admin dapat melakukan CRUD ya seperti biasa, create, read, update, dan delete. Jadi kita bisa mendapatkan data, kita membaca data atau menampilkannya. Kemudian kita mengupdate dan juga menghapusnya. Oke, pada buku yang tersedia maupun yang sedang dipinjam. Di sini. Jadi di sini lebih ke buku ya. Dan di sini, admin dapat melakukan CRUD, create, read, update, dan delete pada akun anggota. Tuh. Kemudian tiga, terdapat 4 kolom data anggota yakni ID ya. Ada untuk mempermudah ID sebaiknya berurut dari nol. Jadi ini sama saja seperti indeks. Kemudian nama, riwayat pinjaman, riwayat pinjaman dan juga lama keanggotaan. Nah, lama keanggotaan ini dihitung mulai dari hari pertama mendaftar dalam hitungan hari. Kemudian buku yang sudah dipinjam tidak dapat dipinjam lagi oleh anggota lain kecuali sudah dikembalikan. Oke, anggota yang sama hanya boleh meminjam 3 buku setiap harinya dan juga 6 akun anggota bisa menampilkan poin apresiasi keanggotaan yang didapat dari jumlah buku yang pernah dipinjam ditambah lama keanggotaan dibagi dua dan daftar riwayat peminjaman. Jadi di sini bisa dibilang kita akan menciptakan banyak fungsi ya. Apalagi di sini kita akan menciptakan fungsi create, read, update, dan delete untuk buku dan juga create, read, update, dan delete untuk akun anggota. Dan di sini untuk struktur data kita untuk anggota ya, untuk anggota kita harus ada kolom ID, nama, riwayat pinjaman, lama keanggotaan ya. Dan di sini ke depannya ini ID ya seperti di sistemasi yang penginputan nilai mahasiswa itu. Jadi berurut dari nol, jadi seperti indeks begitu. Nama ya sebagai string biasa, riwayat pinjaman. Di sini ke depannya kita akan masukkan tanggalnya dan juga bukunya, kurang lebih begitu. Lama keanggotaan ini kita pakai fungsi lagi, kita pakai fungsi yang bisa menghitung hari begitu ya. Kemudian di sini buku yang sudah tidak dipinjam ini sama saja seperti yang kemarin, jadi everything is just not change gitu. Kemudian di sini 5. Nah, ini hampir sama juga dan di sini kita akan ada penambahan ya. Kita ada metode untuk menampilkan apresiasi keanggotaan yang menghitung begini. Ya, jumlah buku yang pernah dipinjam dalam masa keanggotaan dibagi dua dan juga daftar riwayat pinjaman buku. Jadi kurang lebih begitu untuk penjelasan soalnya. Baik, lanjut lagi di function pembantunya. Di sini ya function pembantunya kita ada date input, jumlah buku, kemudian max pinjam, anggota ID, kemudian ya LK, ya lama keanggotaan begitu. Date STR, ya date to string, view buku, is borrow, dan juga is exist. Jadi kita baca saja komennya, atau bisa dibilang dokumentasi dari metode yang kami buat. Jadi untuk secara rincinya ketika metode ini dipanggil baru kita akan menjelaskan secara rinci. Di sini untuk date input, kita input tanggal dengan mudah, kalau begitu. Kemudian di sini jumlah buku. Ini menghitung jumlah buku dalam riwayat pinjaman user. Ya, ini ada ID anggota dan juga jumlah bukunya dalam situ variabelnya. Di sini max pinjam. Ini adalah pemeriksaan maksimal peminjaman pada hari ini ya, pada tanggal ini. Karena kita ngomong-ngomong soal hari ya. Jadi ya begitu. Kemudian di sini jika returnnya adalah true, maka kita bisa pinjam lagi. Kalau misalnya false, berarti kita tidak bisa pinjam dan 404 atau memang kode webnya adalah kayak not found begitu. Jadi hari ini dia tidak meminjam, kurang lebih begitu. Ya. Selanjutnya, anggota ID. Nah, ini metode yang paling MVP bisa dibilang begitu karena sering dipanggil dan sangat berguna, yaitu mendapatkan ID anggota berdasarkan nama. Kalau nggak ada ya false gitu. Selanjutnya LK. LK ini menghitungkan lama keanggotaan menjadi harinya saja. Kemudian konversi ini DTSTR, konversi dari tanggal menjadi string. Kemudian ini tampilkan buku, nama bukunya saja itu view buku. Kemudian is borrow, ini apakah buku yang sedang dipinjam, true lagi dipinjam, kalau misalnya false lagi tidak dipinjam. Di sini yang terakhir is exist. Jadi apakah yang dicari ini ada? True iya ada, false tidak ada. Bisa. Jadi x ini adalah variabel yang ingin kita cari dan ini y adalah struktur datanya. Jadi kurang lebih begitu untuk function pembantu. Oke, di selanjutnya kita langsung saja di struktur data dan import. Jadi untuk importnya karena ngomong-ngomong soal hari dan tanggal ya bisa dibilang begitu. Jadi kita akan menggunakan library datetime. Jadi dari induk
library-nya adalah datetime, kemudian kita import datetime-nya dan juga kita aliaskan menjadi dt. Ya, jadi daripada kita type kita ngetik datetime gini, kita langsung sebagai dt aja begitu. Di sini untuk admin tidak ada spesifikasi, maka kita bentuk saja jadi list dan elemen-elemennya di dalamnya kita panggil ya bisa dibilang kita sambut saja sebagai nama begitu. Untuk anggota, untuk anggota begini karena disuruh kolom maka kita pakai dictionary per anggotanya. Ya. Di sini ID 0, kemudian nama ya anggap saja Joko gitu ya. RP mewakili dari riwayat peminjaman dan di sini ada tanggalnya dan juga buku yang dipinjamin apa gitu. Di sini ya ini cuma kami inisialisasi sembarangan ya, cuma pengetesan. Jadi kita hapus aja sih di sini. Kita ganti dulu. Ya, di sini LK. LK ini menghitung lama keanggotaan yang dimana di sini kita ambil aja metodnya si datetime ini ya. Ya kita inisialisasikan. Jadi datetime ini ada konstruktornya. Jadi kita panggil habis itu kita masukin parameter. Nanti akan nilai kembalinya itu string dengan bentuk date apa ya kayak tanggal begitu ya. Jadi semisal begini. Kita coba di sini ya. dt. Tapi seperti biasa kita import, kita enter dulu. Bentar. Di sini function membantunya dulu. Kemudian kita ambil yang struktur data dan importnya. Udah aman. Ya kenapa kok kita harus function pembantunya dulu? Karena di sini dia dipanggil LK nih. Ya, kita kembali lagi ini ngurusin DT-nya nih. Maksudnya apa? Jadi DT ini begini. DT adalah datetime. Ya. Jadi karena kita sudah from datetime dan juga import datetime, kita jadikan panggil ya sebagai DT ini. Jadi kalau misalnya kita print atau kita panggil gitu, jadi begini. Salah satu metodnya adalah dt. Jadi nilai kembalinya adalah seperti ini. Ini tahun, ini bulannya, ini tanggalnya, dan juga ini jam, menit, detik, dan juga mikronya. Mikro detik kurang lebih gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menginisiasikan suatu tanggal? Kalau misalnya suatu tanggal dengan bantuan metode, kita masukkan saja apa yang dibutuhkan. Misal ini, variable year. Variable year-nya ini sebesar 2020. Kemudian month-nya atau bulannya, anggap aja bulan 10. Kemudian harinya kita ambil day-nya ada 1 ini. Ya. Kita bungkus dengan variabel x, kemudian kita print x-nya. Nah, ini yang dimaksud. Ya. Kebayang kan untuk gambarannya? Jadi di sini kita inisialisasikan suatu tanggal. Ya, di sini kita inisialisasikan suatu tanggalnya. Kembalinya kan sebenarnya kayak tadi, ya. Kayak ada tanggalnya, ada bulannya, dan juga ada tahunnya. Tetapi ada detiknya kan, ada jamnya. Dan di situ kita harus eliminasi. Dengan adanya metode ini, kita bisa mengeliminasikannya. Jadi kita langsung kembali lagi di LK-nya. Nah di sini, LK ini bentuk fungsinya adalah lambda. Karena untuk instruksinya atau uh, kegunaannya ini cukup diwakilkan dengan satu statement. Di sini ya. Jadi X ini adalah parameternya kita. Jadi kita anggap aja dt today dikurangi X. Dan kita ambil dash-nya saja. Dalam artian begini. Kita ambil tanggalnya. Jadi kita nggak tahu nih dt today ini apa maksudnya. Coba kita run. Ya, begini. dt today. Ini kita print aja dulu. Kembalinya ada tanggal. Jadi tanggal yang sudah diinisialisasikan dikurangi tanggal sekarang, kemudian kita ambil harinya saja atau perhitungan hari. Jadi jarak gini kan bisa dibilang kan jarak ya. Jarak antara tanggal yang sudah diinisialisasikan dan tanggal sekarang itu kembalinya adalah seperti jarak ya, selisih ya. Nah, selisihnya itu kan bisa kembalinya selisih kayak tanggal, bulan segala macam. Kita bisa spesifikasikan harinya saja. Jadi gitu. Nah, coba ya, kita LK-nya kita ambil salah satu, yaitu di mana kita LK kan lama keanggotaan. Lama keanggotaan itu diambil dari pendaftarannya. Dan di sini diwakilkan bahwa pendaftarannya itu tanggal 2 bulan 10 tahun 2022. Ini. Kita habis itu print 14 ya. Jadi ini tanggal 16 dikurangi dengan tanggal 16 dikurangi dengan tanggal 14. Tanggal 2
hasilnya 14. Dan itu kita bisa, dengan begitulah kita bisa menghitung lama keanggotaannya. Jadi cukup gitu aja ya untuk penjelasan secara rincinya, apalagi untuk anggota ya. Di sini untuk LK ya. Kemudian untuk buku, seperti kemarin ya, komisinya kemarin itu kan peminjam. Jadi ya untuk nama buku kita jadikan dia dictionary ya. Jadi ini dictionary, nama bukunya adalah key dan juga peminjamnya adalah value. Cukup gitu aja untuk struktur data dan import. Lanjut lagi ke sistem inti. Di sistem inti bisa dibilang ya karena dengan keperluan ya. Nah, sistem intinya ini adalah kayak meminjam buku, mengembalikan buku, kemudian memberikan yang menampilkan poin apresiasi keanggotaan dan juga menampilkan daftar riwayat peminjaman buku. Dan di sini kita udah punya metodenya. Sini metode peminjaman buku begini dengan parameternya nama, kemudian di sini untuk metode pengembalian buku ya return book parameternya nama, dan di sini apresiasi maupun daftar riwayat peminjaman ini adalah parameternya nama. Ya, karena ini ada sistem inti yang dimana digerakkan oleh anggotanya. Jadi kita butuh ambil namanya saja ya, gitu. Nah, borrowbook. Borrowbook adalah metode peminjaman data. Peminjaman buku, mohon maaf. Di sini kita ambil print aja ya, kayak print peminjaman buku gitu. Kemudian kita ambil tanggalnya. Nah, tanggal sekarang kita ambil stringnya saja. Ya, date str. Nih, date str ini sebenarnya bagaimana? Nih, date str. Ya, date str atau bisa dibilang ya date string, di mana ini fungsinya lambda karena memang tujuan dari metode ini bisa dibagikan dengan satu statement ya. Di sini tanggal yang dimana x adalah parameternya. Jadi parameternya ini, misalnya parameternya yang diincar adalah tanggal ya. Jadi seperti tadi ya dt, kalau nggak salah itu tanggal sekarang ya. Jadi tanggal sekarang kita hanya ambil date-nya. Kok bisa begitu? Misal begini, x sama dengan dt now. Ya, dt now. Tetapi kita langsung masukkan lagi, itu adalah date. Aman ya. Kita print. Kembalinya tanggal. Jikalau kita tambah date, ada ininya. Jadi kita hanya mengambil tanggalnya saja untuk waktu seperti jam dan menit kita tidak peduli. Maka dari itu bagaimana mewakilkan dari permasalahan tersebut, kita solusinya begini saja. Kita tambah date-nya itu. Nah, dari situ kita jadikan string. Kita sudah mengambil hanya tahun, bulan, dan harinya saja. Kemudian kita typecasting sebagai string. Begitu. Untuk data str. Ya, kembali lagi. Data str, tanggal sekarang kita jadikan string. Kita ambil tanggalnya saja. Kemudian ada lagi sama dengan true. Di sini lagi adalah penggerak dari while-nya. Jadi ini ya, teman-teman ya. Di sini untuk triknya, kita bisa aja sebenarnya kayak gini. Tetapi karena dia nilainya adalah true, ini kita nggak perlu. Seperti kalau nggak salah itu di Java, kalau misalnya mereferensikan suatu, semisal nih ada variable true ini, kita mau ambil, kita jadikan false gitu, kita typecasting sebagai false lah istilah kata. Kita begini, kalau nggak salah begini ya, kita ada tanda serunya, itu sudah direferensikan sebagai false ya. Nah, kalau misalnya begitu adalah false, kalau misalnya tanpa tanda seru itu kan true. Jadi kita cukup begini saja. Kalau misalnya di sini berarti while-nya menggerakkan perulangan dengan parameternya ketika ini masih true atau kondisinya masih true. Kalau misalnya untuk false cuma begini saja. Nah, karena ya dengan begini kita sebenarnya nggak perlu kayak gini. Ya. Jadi alasan kok bisa begini ya cuma menghindari pemborosan karakter ya, kurang lebih gitu. Nah ini kembali lagi ya, di sini kita jelaskan sedikit ya, kita pakai komen saja. Jikalau maks pinjam sudah terpenuhi maka begini, kalau misalnya jikalau buku tidak dipinjam dan buku ini ada begini, jikalau tanggal saat ini ada maka begini ya. Di sini ini kita if not maks pinjam, parameternya nama, kemudian kita print buku cukup 3 buku untuk hari ini, kemudian kita break apa, break ininya perulangannya. Ini max pinjam not ya. Jadi sebenarnya ini max pinjam ini kembaliannya true, tapi kita minta not-nya. Nah, di sini max pinjam kita jelaskan lagi. Nah, untuk max pinjam ini parameternya adalah nama. Jadi x sama y. Ini x sama y ini sebenarnya kita ngambil ininya. Ngambil suatu bisa
kita bisa sebut saja ini perkumpulan key ya. Ya, kok bisa perkumpulan key? Di sini anggota, anggota ID dengan apa? Kita kembali lagi, kita langsung ke bawahnya saja. Di sini anggota ID di mana kita ngambil namanya, kemudian kita dengan perulangan kita mencari ID. Ya, ini kan kan pakai range, kemudian kita ambil panjangnya si anggota ya. Ini kembaliannya pasti 0, 1, 2, 3 segala macam ya. Karena perulangan di Python dia pakai 0. Jadi ini intinya nih kembaliannya integer ya. Dan integer dengan integer kita bisa mencari indeks kan. Nah, dari sini kalau misalnya nama ini ada di anggota dengan indeks yang telah diiterasikan dengan key yang nama, kalau misalnya mereka sama, maka kita kembalikan saja nilai iterasinya ya. Dalam artian ya ini gimana caranya kita ngambil ID ya dengan cuma nama dua kemudian kita bandingkan ya. Misal nih namanya adalah maksudnya Joko ya. Misal namanya Joko. Ini iterasinya kan mulai dari nol. Kemudian di sini nol, kemudian anggota dengan indeks nol dengan key-nya adalah nama, berarti ini Joko dibandingkan dengan ini sama. Kemudian berarti di sini adalah nol kan. Ya. Berarti indeksnya nol, kita kembalikan. Kurang lebih gitu untuk anggota ID. Dan cukup begitu aja. Kita lanjut lagi ke mas pinjamnya. Dengan mas pinjamnya kita dapat ID-nya dengan dengan metode anggota ID-nya dengan masukin aja namanya begini. Ya, kembalinya adalah satu indeks, kemudian kita ambil RP-nya. Kita dapat suatu indeks begini, kita ambil RP-nya berarti begini. Nah, kok bisa dipanggil sebagai pergumulan key? Untuk RP-nya ini, kalau misalnya kita panggil RP-nya saja, kita dapat ini. Kalau misalnya kita panggil tanggalnya, dapatnya ini. Makanya kita sebut pergumulan key karena yang kita inginkan adalah ininya. Karena ya soal soal pertanggalan dan juga maksimal peminjaman, kita fokusnya itu di sini. Kita ambil di sini dan juga kita melihat lengthnya di sini. Kita kembali lagi di situ. Nah, di sini kita ambil saja pergumulan atau perkumpulan key-nya saja ya, perkumpulan key-nya seperti tanggal-tanggal segala macam. Kemudian kita ambil sampel, bisa dibilang sampelnya adalah tanggal sekarang. Kita ambil sampelnya tanggal sekarang yang dari kita jadikan string begitu. Kemudian di sini, kalau misalnya si Y atau tanggal yang sebagai sampel itu ada di dalam sini, ya pergumulan key ini, maka kita hitunglah untuk panjang lainnya. Jadi di sini untuk statement ini menjelaskan bahwa kalau misalnya nih tanggal sekarang ternyata ada di sini. Misal tanggal sekarang adalah 2022 10 kemudian 16 ada di sini ya. Ibaratkan begitu. Kita hitung listnya. Kalau misalnya listnya nah nih di sini. Ketika listnya ini 3, kita kembalikan sebagai true. Tapi kalau misalnya ya else-nya ya kita false. Kemudian kita return 404. Jadi intinya kita mencari apakah ini orang ini kita anggap aja gini, kita ngecek apakah anggota ini benar-benar minjam di tanggal ini, kemudian kita hitung berapa buku yang ada. Kurang lebih hanya begitu saja untuk mas pinjam ya. Kemudian kita lanjut lagi ke sistem intinya. Di situ itu kita menghitung mas pinjamnya. Kalau misalnya dia true, berarti kalau dia true kembalinya begini dong. Berarti dia memang bukunya ini kurang dari 3. Ya, berarti benar. Nah, kalau misalnya selain itu kan berarti salah. Dia memang sudah di tahap maksimal meminjam buku kan. Maka kita print cukup 3 buku untuk hari ini saja. Kemudian kita break, kita patahkan saja perulangannya. Di sini view buku ya sebagai metode iterasi biasa aja ya. Kita ambil key-nya saja. Karena apa ya? Untuk buku kan kita kasih buku yang tersedia di sini apa aja, tapi tidak dengan peminjamnya. Dan juga ini untuk kerapian saja. Kita bisa saja sih sebenarnya kita tinggal kayak gini aja. Dapat gini, tapi tidak rapi kan. Dan juga nanti kan sistem yang menjaga untuk kalau misalnya orang minjam dan segala macam nggak kepake ya kita sembunyikan aja. Jadi anggap aja gini. Nah, kita panggil ininya saja. Jadi ya kurang lebih gitu aja sih. Nah, kembali lagi di sini jikalau buku tidak dipinjam di sini view buku ya, tampilkan bukunya saja. Kemudian di sini underscore buku. Ibaratkan ini adalah pilihan dari anggotanya ya. Ya, di sini jikalau buku tidak dipinjam dan buku ini ada. Ini intinya. Jadi ini di bawah ini cuma pembantu saja. Di sini inti dari peminjaman buku ya. Di sini
ibaratkan gini, kalau misalnya kita minjem barangnya lagi dipinjam kan nggak bisa. Makanya dari situ not is borrow sama dengan buku. Is borrow sama is exist ya kita jelaskannya. Is borrow cuma begini saja lambda. Parameternya adalah x di sini. Jika buku dengan jika buku key-nya ini key-nya ini tidak kosong. Nah, di sini ini triknya. Jikalau begini, nilai kembalinya pasti pasti tentang boolean, ya. Kita nggak perlu karena ini kita demi menghemat karakter ya. Dengan begini, nilai kembalinya kita sudah pasti boolean karena perbandingan. Karena ini adalah statement perbandingan. Statement perbandingan pasti nilai kembalinya adalah boolean, true atau false, menandakan bahwa apa yang dibandingkan ini benar atau tidak. Begitu juga dengan ini. Kalau misalnya is borrow, ya merepresentasikan apakah buku ini sedang dipinjam atau tidak, ya kan? Jadi di sini apakah buku X ini tidak sama dengan kosong, berarti apakah buku, misal nih, X-nya ini adalah buku ini. Jikalau buku ini tidak kosong, ya kan? Berarti kalau misalnya ini tidak kosong, susahnya gini. Nah, kalau misalnya buku ini tidak kosong berarti lagi dipinjam kan? Seperti ini, buku satu. Ini nggak kosong kan ada Jokonya, berarti yang minjem adalah Joko. Gitu. Selanjutnya is exist. Di sini kita bandingkan aja sebenarnya. X kemudian Y, ini X ya seperti yang disebutkan sebelumnya ya. X ini apa yang kita cari dan Y ini data strukturnya kita cek ya. Ini pakai in ya dimana pengecekan suatu struktur data di secara iterasi dari Python. Cuma gitu aja. Nah, di sini kembali lagi. Ketika ini buku ini lagi tidak dipinjam, ya not is borrow ya. Jadi apakah buku ini tidak dipinjam dan juga buku ini ada? Maka kita langsung saja deklarasikan. Jadi buku dengan key-nya adalah buku yang kita pilih, kemudian kasih namanya. Ya, seperti ini ya. Nanti misal yang minjam adalah Jojo, nanti di sini misal dia milih adalah buku 4. Di sini ada Jojonya nanti. Itu. Kemudian mana lagi ya? Jikalau tanggal saat ini ada. Nah, di sini gimana caranya untuk riwayat peminjaman ini bukunya nih ada terus atau nambah terus? Ya. Di sini, jikalau tanggal sekarang ini sebenarnya atau ada di pergumulan key-nya atau perkumpulan key-nya, maka kita begini. Kita append aja karena memang benar-benar ada listnya kan. Misalnya key-nya, key-nya kan pasti kita masuk tanggal sekarang. Ini adalah tanggal sekarang. Tanggal sekarang pasti ada isinya. Nanti ada else-nya. Nah, nih kalau misalnya memang ada begini, nanti dari if itu, kalau misalnya ada begini, nanti di-append aja. Jadi dia bisa nambah begini. Kalau misalnya kita inisialisasikan ulang, otomatis dia cuma begini saja. Dengan adanya append kita bisa melakukan seperti yang di atas ini. Gitu. Makanya kita ngecek ini apakah memang benar-benar udah ada tempatnya atau belum. Istilah kata begitu. Ya. Tanggal in anggota, kemudian ambil ID-nya, kemudian dia ngomong soal ARP-nya, ini benar tanggalnya. Dia nih di tanggal segini udah minjem apa belum? Istilah kata begitu. Nah, kalau misalnya udah minjem, maka kita kan ini kan gini. Kalau misalnya anggota, kita panggil indeks ya, dapatnya kan ini per ini ya. Nah, kalau misalnya kita panggilnya ada RP-nya, berarti kita ngomonginnya yang di dalamnya ini. Dan di sini kita panggil tanggalnya, dapatnya value-nya kan. Nah, dari sini kita append. Jadi kita udah manggil tanggalnya atau manggil key-nya, otomatis dapat value-nya. Value-nya ini adalah list. Dengan list, kalau misalnya biar tambah-tambah terus, kita append. Gini aja. Apa yang di append, ini parameternya adalah buku. Jadi nanti ditambah lah gitu. Nah, ini else berarti ketika memang tanggal ini atau memang orang ini baru pertama kali minjem. Barulah kita inisialisasikan dengan update. Update apanya? Ini karena RP ini adalah dictionary, kita pakai update. Kita masukkan key-nya. Key-nya adalah tanggal sekarang, ya di mana di sini nih. Tanggal sekarang, kemudian kita kasih aja kurungan list ya. Kurungan list kita masukkan bukunya begitu. Nah, habis itu kita langsung aja kasih notifikasi book berhasil, habis itu anggotanya segala macam ya. Tanggal ya, kurang lebih gitu. Kemudian kita print buku yang sedang dipinjam itu dipinjam atau tidak ada, ini else-nya. Kemudian di sini ini konfirmasi untuk melanjutkan perulangannya lagi apa enggak. Gitu. Ini pakai P. Jadi P input lagi 0 untuk berhenti. Kalau misalnya 0 nanti laginya sama dengan false, nanti balik lagi ke atas, ternyata ini false, dia berhenti. Itu aja. Untuk peminjaman buku, kita lanjut lagi ke pengembalian buku.
Baik, lanjut lagi ke peminjaman bukunya. Di sini metode peminjaman bukunya seperti yang di sistemasi sebelumnya kan, kalau misalnya dia minjam, maka kita masukkan saja namanya sebagai value. Kalau misalnya dia sudah membalikan, baru kita hapus value-nya. Kurang lebih begitu kan. Di sini karena ada penambahan ya. Jadi ya beginilah adanya. Di sini kita langsung saja parameternya ini namanya. Ini langsung saja masukin. Ini kita nyari ini tanggalnya. Ini variabel tanggal. Ini input. Ya ini ada printnya yang mengembalikan buku segala macam. Kita masukkan tanggal peminjaman. Jadi kita mereferensikan ini. Ini. Jadi kita nyari apakah ada ini. Gitu. Pertama kita ambil tanggalnya dulu. Kemudian di sini. Kemudian di sini ya ada penjelasan lagi. Apakah ki tanggal minjam ini ada? Ya. Jadi di sini kita ngecek apakah orang ini benar-benar pinjam. Jadi autentikasinya mengecek ini, kemudian ngecek variabel di dalamnya. Ngecek value di dalamnya, value di dalam list ini. Kalau kita ngecek key-nya, kemudian value-nya di list, kita cek nih apakah benar-benar ada nih bukunya nih. Kurang lebih begitu bakal nantinya. Ya, di sini ambil tanggalnya, apakah tanggalnya ini ada apa enggak dulu. Kemudian di sini kita masukkan bukunya. Kita cek dulu, kita cek bukunya, ya. Kita ngecek bukunya. Nah, habis itu kita ngecek is borrow-nya. Sebenarnya sih pengecekannya itu nggak berdasarkan sini ya, tapi ngecek di sini. Ya. Kalau misalnya kita ngecek di sini, ini otomatis ini agak berat ya. Karena memang di sini untuk struktur data bukunya eh, sistemasi peminjamannya adalah begini dan begini ketika minjam dan ketika tidak minjam, maka kita ngeceknya pakai is borrow saja. Kita ini ngecek nih buku yang dipinjam nih benar-benar ada apa enggak dulu, kemudian kita ngecek apakah ini dipinjam atau tidak dulu, kemudian kita langsung kosongkan. Itu buku berhasil, buku tidak dipinjam dan segala macam lah. Ya, cuma cukup begitu aja, begitu saja. Selanjutnya, ya, ini sekalian ya. Ini apresiasi keanggotaan dan juga daftar riwayat peminjaman. Di sini apresiasi keanggotaan karena dia butuh kalkulasi atau perhitungan begitu, maka kita ambil aja jumlah bukunya. Jumlah buku begini, ya. Kita ambil aja ID-nya dari anggota ID ya dari metode ini. Kemudian kita ambil aja X sama 0. Ini adalah perwakilan atau inisialisasi pertama untuk menghitung jumlah buku. X gini. Jadi di sini ada perulangan. For I in anggota RP, kita ngecek ininya. Kita iterasikan ininya dulu, tanggalnya. Nah, dari tanggal tersebut kita ngecek panjang dari listnya mereka atau listnya key-nya itu. Semisalnya ada dua. Nah, dia ngecek, dia ngambil ini dulu, ya. Dia ngambil ini ke dalam variabel, kemudian kita panggil aja ini. Dan di sini, ini baru kita hitung. Karena dia list, kita bisa ngitungnya dengan len, dan di situ kita bisa mewakilkan suatu permasalahan di mana bagaimana kita menghitung suatu bukunya, ya. Jadi panjangnya dari list si value dari key tanggal itu kita tambah tambah sama dengan dari nol ini, kemudian kita kembalikan. Inilah gimana caranya kita menghitung jumlah bukunya. Ya, kembali lagi. Nah, ini jumlah buku karena kembalinya itu pasti integer kan. Jadi bisa dihitung. Kemudian di sini anggota nama dan LK kita ngambil LK-nya ya. Seperti tadi kita sudah buktikan bahwa ini nilai kembalinya adalah integer karena sudah ada perhitungan begini ya. Nah, pasti nilai kembalinya integer bisa dihitung. Kemudian X sama Y. Kemudian kita langsung lakukan rumusnya. Rumusnya adalah X ditambah Y atau jumlah buku ditambah nama keanggotanya dulu, baru kita bagi dua. Kemudian kita print aja resultnya. Di sini daftar riwayat peminjaman. Daftar riwayat peminjaman ini parameternya adalah nama. Di sini ya begini saja ya. Ya, K sama F itu merepresentasikan tanggalnya dan F ini adalah V, mohon maaf. V ini adalah bukunya. Di sini anggota ID, kemudian RP, ya. RP items berarti masuk ke sininya. Key-nya dan juga value-nya, ya. Di situ maka nanti kita print aja ke tanggalnya. Tanggal segini buku yang dipinjam ini. Kurang lebih begitu. Jadi kita akan lanjut ke sesuatu yang lebih besar lagi ya untuk CROD anggota dan juga CROD murid. Kita masuk langsung ke yang pertama, cara udah anggotanya. Cara udah anggotanya begini. Jadi ada metodenya ini ya cukup banyak ya CROD ya. Di sini karena ada banyak pilihan untuk terutama update ya, terutama update ada banyak.
Di sini kita ada, ya kita langsung overview ya. Ada berapa nih metodenya? Ada create anggota, ada read anggota, ada update anggota, update namanya, kemudian update RP-nya dan juga update LK-nya. Di sini habis itu delete anggota, kita hapus gitu aja. Ya. Di sini untuk create anggota kita masukkan aja namanya. Kemudian di sini ini adalah mencari ya. Ini for in range line anggota. Jadi ini nilai kembalinya adalah indeks ya, atau bisa kita bilang adalah integer ya. Tapi ini mulai dari nol. Di sini kita ngecek sebenarnya. Kita ngecek nama nama di dalam struktur datanya ini. Ini yang kita ambil dari hasil dari perulangan, kemudian dari anggota dalam kurung i dan dalam kurung nama itu kita ngambil ininya. Kita ngecek apakah nama yang dimasukkan ini ya, apakah nama yang dimasukkan ini memang benar-benar ada. Ini kita ambil not aja. Jadi kalau misalnya dia not berarti kita begini. Kalau misalnya dia else berarti ketika di sini adalah benar, is exist-nya itu benar. Jadi namanya ini benar-benar ada, maka kita print nama anggota ini sudah ada. Jadi dengan begini kita biar apa ya? Dengan nama yang berbeda, kita nggak harus tabrakan, nggak harus tabrakan. Semisal namanya Jono, sedangkan kita ngambil ID berdasarkan nama. Ini ada Jono, Jononya ada dua. Kita mau dapat apa? Kita mau dapat dua, atau semisal Jononya di sini, dapat dapat mau dapat satu atau dua. Jadi kan dari situ kita menciptakan suatu kebingungan kan. Maka dari itu kita ada guard atau ada suatu penghalang di mana kita nggak bisa nih untuk ngasih nama yang sama lah gitu. Ya. Di sini kalau misalnya memang benar-benar nggak ada atau memang nama ini memang baru ya, misal namanya adalah like speed ya, misal namanya speed gitu. Ya, itu masuk. Ini kita ngambil year-nya ini pakai DT now, kemudian kita ngambil tanggalnya, kemudian dengan strf time dengan parameter persen y kita ngambil year-nya. Di sini dengan persen m kita ngambil month atau bisa dibilang bulannya, kemudian D ini adalah harinya. Kemudian kita append. Kok bisa append? Karena memang ini ada list, kita bisa append biar dia nambah terus ya. Di append kita masukin aja. Nah, daripada ID kita masukin sendiri, sedangkan ini adalah berurut. Kalau misalnya berurut, ini sudah kita jelaskan di sistemasi penginputan nilai mahasiswa ya. Sistemasi ID itu kita ngambil dari line anggotanya ya. Jadi semisal nih panjangnya adalah 3 ya. Ini panjangnya 3. Kita hitung 1, 2, 3. Dia nanti ada ID 3 lah nanti. Kemudian misal nanti mau nambah lagi, kan itu ada 4 ya. Nanti dia ada ID 4. Jadi dengan begitu kita bisa menciptakan ID berurut kan. Ya, kita ambil aja lainnya begitu. Nama sesuai dengan apa yang kita input, dengan RP kita kosongin karena dia belum minjem, dan juga ini LK kita langsung saja masukin JMD-nya. Kalau misalnya berhasil lagi gini aja, habis itu kita break gitu aja. Kalau misalnya memang ya harusnya cuma nangkep gini aja. Kemudian selanjutnya read anggota. Dari CRUD ini semuanya yang paling enak itu cuma read anggotanya doang. Kenapa? Kita tinggal ngeprint aja sebenarnya. Kita iterasikan kemudian kita print. Jadi ya ini nilai kembalinya adalah indeks atau integer gitu. Kemudian kita ambil aja per indeks ya atau per anggotanya, kita kasih namanya, kita akan tampilkan namanya dan juga kita tampilkan data-datanya begini. Ini anggota ini bisa ini data-datanya ini. Ya, karena kalau misalnya kita ngambil indeksnya, otomatis kita dapat ini. Kalau misalnya kita ngambil nama, mau ngambil nama, berarti ini kita di sini dulu, kita ambil indeksnya ini dulu, kemudian kita spesifikasikan key-nya. Ya, jadi rate anggota itu cuma mudah saja sebenarnya, cuma begini doang. Kemudian ini untuk update, ini update ada update anggota dan 3 update di bawah ya, sebenarnya ini adalah pembungkusnya. Jadi update ini kita ada 3 pilihan di mana kita bisa mengupdate namanya, RP-nya ataupun LK-nya. Di sini ya kalau misalnya dia pilih satu berarti update nama, kalau misalnya pilih dua update RP dan begitu seterusnya. Kalau misalnya dia salah pilih, kita langsung printkan error saja. Untuk nama kita ambil aja ada variabel lama dan baru ya. Di sini untuk lama berarti kita masukin nama lamanya. Gen nama di sini kita pakai list comprehension. List comprehension itu menjadi bisa dibilang ini ada apa ya, satu objek iterasi atau satu bisa dibilang kalau misalnya ini struktur datanya ya kan. Nah, struktur datanya. Kalau misalnya kita bandingin ini semua atau kita bawa ini semua kan terlalu besar. Maka dengan list comprehensionnya di sini pada intinya mana? Enggak nih. List comprehension ini pada intinya cuma ngambil namanya doang. Kita
nggak bisa dong selamanya kita cuma bawa ini terus, maka kita langsung implementasikan list comprehension. Dengan list comprehensionnya mengiterasikan, di sini kan kembalinya adalah integer ya. Kita ambil nama-namanya doang. Daripada kita pakai effort dengan pemborosan lain, kita pakai list comprehension aja sih. Ini kalau misalnya pilihan teman-teman tuh banyak sebenarnya. Bisa pakai list comprehension ataupun pakai generator expression, tapi tergantung selera masing-masing sih. Kalau misalnya saya sendiri karena memang terlanjur pakai list comprehension, padahal bisa pakai generator expression, malas lah. Di sini kita ngecek nih, apakah nama lama ini ada apa enggak? Cuma begitu aja. Kalau misalnya namanya tidak ada, ya udah nama anggota tidak ada. Di sini kita input nama barunya, kemudian kita ya inisialisasikan aja lah, kita ganti begitu. Dengan begini, ini sedikit curhat aja sih. Sebenarnya dengan adanya ini kita langsung kasih ID-nya. Kita nggak perlu kayak apa atau kan biasanya tuh update itu nilai lamanya itu dihapus, kemudian masukin nama baru atau masukin data baru kan. Ini dengan begini kita ambil ininya, kita ambil indeksnya dan juga kita referensikan aja dengan atau bisa dibilang target kita atau target value-nya mau di mana. Ini kita nggak usah lah untuk dilihat sama masukin yang baru gitu-gitu. Ya, jadi untuk nama-lamanya sebagai apa ya, sebagai ini saja, sebagai pembantu saja atau sebagai pencari indeksnya saja. Kemudian kita langsung masukkan nama barunya. Di sini, nah, di sini kalau misalnya kita update namanya, kita peminjamnya kita update juga di sini ya. Ini book keys berarti kembalinya adalah buku tapi keysnya saja di sini. Kalau misalnya si lama atau nama lamanya ini ada sebagai value-nya value-nya si buku ini, ya. Misal nih karena ini kan nilai kembalinya nama buku kan. Jadi di sini dia ngecek ininya, apakah nih ada nih. Kalau misalnya nih kita ganti namanya si Joko. Kita namanya Joko, misal namanya adalah gitar lah. Ini Joko diganti namanya gitar. Nah, gak hanya di sini yang berubah, tapi di sini karena kita ada for-nya itu. Ya, misal nih. Mana? Nah, di sini buku dengan nama bukunya yang ada ini, yang ada nama lamanya kita ganti dengan nama baru. Kurang lebih begitu. Ya kan? Sebenarnya itu sebagai tambahannya saja sih. Karena ya membuat metode kita atau memang sistemasi kita lebih lebih bagus lah. Kemudian ini update RP-nya, berarti riwayat peminjamannya. Di sini ya metodenya agak panjang ya. Karena apa? Kita input day, month, and year atau tanggal, bulan, dan tahunnya ini agak banyak ya. Di sini kita ambil aja namanya, kemudian ambil di sini ambil nama anggotanya, kemudian kita masukin nama tanggal, bulan, dan tahunnya. Tapi yang lama, karena kita mau update kan, kita mau cari nih tang eh, tang sorry untuk RP-nya yang lama ini. Kita cek dulu. Kita ambil dulu ya. Kemudian di sini kita langsung date input ya, karena date input adalah kemudahan untuk menginput tanggal, bulan, dan tahun. Di sini cuma date str, habis itu kita pakai dt, kemudian kita masukin year, m, dan d-nya. Itu saja sebenarnya. Ini kan langsung nilai kembalinya adalah tanggal ya. Dan kemudian kita jadikan string. Kembali nanti dia buat aja string. Nih berarti habis itu nanti bandingkan itu. Ya. Di sini dia langsung bandingkan ya. Di sini apakah si lama ada di salah satu RP lah atau di salah satu riwayat peminjamannya. Ini memang benar-benar ada apa enggak? Gitu, untuk ngecek ya. Kalau misalnya ada maka begini, kalau misalnya tidak berarti tanggal lama tidak ditemukan. Karena kita mau mengganti yang lama kan, kita harus masukin yang lama dulu, baru kita ganti yang baru. Dengan di sini ambil masukin tanggal barunya, tanggal, bulan, dan tahunnya apa, kemudian kita bikin variabel baru di mana kita pakai date input, kita masukkan tahun, bulan, dan tanggalnya. Kemudian kita langsung update. Kita menggunakan update. Dan di sini yang sebelumnya yang kami sebutkan berkali-kali ya. Di sini ini kita nggak bisa cuma ganti gitu aja. Karena dia dictionary, kita nggak bisa ganti gitu aja. Ya kalau berbeda dengan kasus sebelumnya, di sini yang lama kita hapus. Kemudian yang baru, kemudian key-nya kita jadikan baru sebenarnya. Sebenarnya gini saja. Kita update RP-nya. RP-nya adalah dictionary, maka kita key barunya adalah kita masukin ya. Key barunya kita masukin begitu. Ya, ini nantinya adalah tanggal baru ini. Kemudian value-nya tetap lama. Karena apa? Karena yang kita update hanya tanggalnya saja kan. Nah, sudah begini, nama baru dengan isian lama, yang lama ini hapus.
Dan ini nanti akan ada perbedaan, bisa dibilang ada perbedaan urutan nanti. Tapi ya intinya apa? Intinya tetap diupdate kan, kurang lebih gitu. Di sini untuk LK ya, LK ya kita masukin namanya, tanggal bulan dan tahunnya, kemudian kita ambil aja ya. Ini anggap aja ini sebagai tanggal baru. Ini saya sisihkan saja LK dengan ini nilai kembalinya pasti LK ya kan. Berarti tanggal lama dikurangi dengan tanggal sekarang, berarti dapatnya jarak tahun, jarak tanggal maksudnya. Ya, di sini kemudian kita ngambil yang sekarang. Ini ngecek apakah tanggal baru ini memang lebih dari dengan tanggal sekarang. Kalau misalnya memang benar, maka kita masukin saja. Kalau misalnya ya update LK berhasil, kalau misalnya memang kurang dari itu nggak bisa. Ya, LK tidak valid begitu. Jadi sebenarnya sih ini adalah opsional saja. Kita bisa aja langsung begini. Tapi tergantung kalian masing-masing ya. Ini mungkin saya nggak bisa menjelaskan sekarang ya karena ya memang lagi sibuk. Jadi, nanti aja sih. Nanti demi durasi video. Jadi ini sebenarnya pilihan aja. Ya, terkadang mau apa enggak. Kemudian untuk delete anggota, lanjut lagi ya. Delete anggota kita masukin namanya, kemudian kita pakai iterasi for ya, perulangan ini kita nilai kembalinya dari integer. Di sini kita ngecek nih untuk namanya lah. Kita masukin namanya, apakah ada apa enggak. Kemudian kalau misalnya ada, kita hapus saja. Udah, hapus saja gitu. Kemudian dia kan lagi minjem nih kan. Ibaratkan dia melakukan suatu pelanggaran. Kita hapus. Begitu juga riwayat dia meminjam, kita hapus saja. Kurang lebih gitu. Dan juga ini, karena ada penghapusan semisal nih, kita kenapa kok membutuhkan reset ID? Karena di sini, semisal nih kita menghapus yang tengah, yang tengah nggak ada, dia menggantikan posisi yang tengah, ini yang dua ini, otomatis ID-nya tidak berurut. Maka dari itu kita butuh reset ID. Nah, reset ID ini sebenarnya cuma ya per per indeksnya ya, per dictionary-nya kita ganti ID-nya sesuai dengan iterasinya. Misal ini 0, ini kan kalau misalnya ini berdasarkan dengan panjangnya range-nya si anggota ini kan nanti berarti 0 sampai range anggotanya itu berarti nanti mulai dari 0 segala macam ID-nya terisi kembali lah dengan berurut dan dilihat anggota berhasil kemudian kita break. Kurang lebih itu untuk CRUD anggota cukup panjang. Kita lanjut lagi ke CRUD bukunya ya. Di CRUD buku. Di sini ya alhamdulillah kita bertemu dengan metode yang sedikit saja, tapi memang cuma logikanya aja sih agak berat. Di sini ada read buku ya cuma nampilkan. Ini kita gak usah jelaskan ini cuma nampilkan seperti sebelumnya saja ya. Oke, read buku seperti itu aja dan update buku dan juga delete buku. Di sini untuk read buku karena dia tidak serumit si anggota karena memang buku hanya key-nya adalah namanya dan juga value-nya adalah peminjamnya. Jadi cuma begini saja. Buku kita input saja. Kemudian kita cari nih, emang ini bukunya ada apa enggak? Kalau misalnya ada, berarti bukunya ini kan kita menghindari nama yang ada, nama yang sama ya. Maka di sini kalau misalnya namanya baru, kita langsung update saja. Kok bisa buku pakai update? Karena si buku ini adalah dictionary, maka kita pakai update. Kemudian kita di sini nama bukunya sebagai key dan juga ini value-nya adalah kosong. Jadi dia siap untuk menerima peminjaman gitu lah. Gitu. Kemudian kita langsung ke buku sukses. Ya, pendek ya. Ya karena buku ini kalau misalnya dibanding dengan anggota itu ya, memang logikanya susah itu. Dan di sini update buku ya. Di sini update buku kita ada di buku dan view buku dalam artian di sini yang akan dihapus. Kemudian ini yang akan diupdate ya. Di sini di buku kita update buku kemudian masukkan nama buku yang ingin kita hapus sebenarnya. Kita anggap aja itu buku lama lah. Yang ini kita update, sorry. Di sini kita cek apakah bukunya ada apa enggak. Itu intinya nggak mungkin yang kita mengupdate buku yang nggak ada kan. Kemudian di sini view buku ya kita masukkan nama buku baru. Kemudian di sini kita ngecek apakah ini bukunya ada. Pertama, ini apakah buku baru ini benar-benar ada apa enggak? Ya, tuh. Kemudian kita ini iterasinya panjang bu. Ini sebenarnya kalian bisa sih untuk dipendekin sedikit lagi. Terserah kalian aja. Kalau misalnya kalian pengennya kayak gini terserah. Di sini ya kita ngecek ini ID in range line anggota karena ID ini kan bisa dibilang kita indeks secara berurut dari nol ya. Kemudian kita ambil aja sih. Ini sebenarnya sih bisa dibilang variabel perwakilan saja. Tetapi value-nya ya sekedar mirip saja dengan indeks karena mulai dari nol dan juga ini perbandingannya dengan lain anggota kan. Gitu, pertama gitu. Nah, kita ambil istilah kata, kita ngambil ID. Kita ambil suatu value yang hampir sama dengan ID lah, kurang lebih gitu. Kemudian kita ambil aja RP-nya. Ya. Ini RP-nya. Ini RP-nya berarti tanggalannya. Kita ambil semisal nih,
si J ini kan ya referensinya ke si RP itu, berarti dapatin ini, dapatin key-nya itu. Ini kok kita bandingin ke Joko terus ya. Nah, di sini kita ambil key-nya, kemudian kita ngambil buku-bukunya, kemudian apakah buku yang ada di K, berarti apakah buku yang pengen kita update ini, apa yang buku. Oke, sebentar sebentar sebentar, ini kurang ini ya, sebentar sebentar sebentar, nanti kita edit nih. Ini di buku bro. Oke, lanjut, kita ada perbaikan sedikit ya tadi ya. Ini sebenarnya tadi underscore buku, tapi ya memang ini kita pakai di buku ya. Apakah buku lama, ya, apakah buku lama ini atau buku yang sudah kita masukkan atau yang memang kita incar ini ada di dalam salah satu J ini atau di dalam RP-nya sana, RP salah satu user atau anggota itu, kita masukin aja nama buku barunya, kemudian kita hapus buku lama, gitu. Kemudian kita update, ya, kita update juga, ya seperti update anggota itu, kita masukkan di buku, habis itu kita masuk buku D, bukunya ini ya. Ya, kita masukkan key-nya adalah buku baru, kemudian isinya adalah isi buku lama. Kemudian kita hapus buku lamanya. Update buku sukses. Update buku begitu. Selanjutnya delete buku ini begini saja ya. Kita masukin aja nama bukunya. Kita cek apakah buku itu ada apa enggak. Kalau misalnya ada, kita langsung perulangannya hampir sama di atas nih. Soalnya apa? Dengan begini ini kan hampir sama sistem aslinya kan. Ini ID J sama K. Ini hampir sama kan. Ini ya intinya kalau misalnya kalian seksama, ini pasti tahu lah. Ini dari statement-statement ini mengarah kemana ya, blok-blok ini mau kemana ya. Di sini, kenapa kok kita harus begini? Kenapa? Karena pertama, kita tidak hanya menghapus yang ini. Sebenarnya kita tidak hanya menghapus yang ini, tetapi kita juga menghapus yang di dalam sini. Karena kembali lagi ke soal, kita bisa CRUD, mau buku yang tersedia maupun sedang dipinjam. Karena permintaan begitulah kita menciptakan suatu, ya bisa dibilang for yang memang terlalu bersarang ya. Dan disarang, di dalamnya ada sarang, dan di dalamnya ada sarang baru ada for gitu. Ya, ya makanya begini. Jadi kita nggak hanya menghapus. Nah, ini nggak hanya menghapus begini saja, tetapi siap anggota manapun yang memang yang mempunyai buku ini akan dihilangi. Semisal nih, kita mau menghapus buku satu, yang di sini nih hilang. Kurang lebih gitu ya. Ini kita masih belum ngecek secara seksama ya. Kita nanti akan cek ya. Tapi ya agak lama, mohon maaf ya. Nanti kita ngecek di video terakhir aja. Bukan di durasi terakhir. Ya. Jadi ya nggak heran ya, semisal kita lagi minjem buku nih, ya. Kemudian memang dari sistem sana dia bukunya dihapus. Ya jangan heran kalau misalnya bukunya hilang ya. Lebih gitu untuk cara di buku. Selanjutnya kita akan langsung ke main menunya, ya. Cukup main menunya saja. Oke, di main menu ya. Nah, karena memang secara riset ini pengguna di luar notebook ini banyak, maka kami menciptakan metode main menu. Ya, dengan di sini main menu ibarat kata ini daripada kita manggil satu-satu, kita bungkus saja pemanggilan metode tersebut ke dalam suatu fungsi. Ya. Nih, jadi ini untuk pendekatan Pythonnya masih masih kurang karena masih belum ada high order function kalau nggak salah. Ini nanti akan kedepannya nanti kita akan membahas hal itu. Ini kita nggak ada high order function sebenarnya. Maka ya cuma begini saja. Di sini ya menu admin. Menu admin kita nggak usah jelaskan, kalian ini pasti tahu lah untuk if gitu. Karena if ini kan basic kan. Ya dari input, misalnya inputnya satu ini apa begitu dan juga dua itu apa. Nah di sini menu admin. Menu admin ini ada dua. Dia mau CRUD anggota atau CRUD buku. Kalau dia CRUD anggota, ya. Kalau misalnya dia CRUD anggota, maka dia pilih satu, kemudian dia punya akses untuk manggil metode-metodenya lah. Begitu juga dengan yang buku. Begini-begini juga masuk. Kemudian, ini kalau misalnya salah dia cuma pilihan error gitu aja, gak usah dispesifikasikan, gak usah ya terlalu membebani pikirannya. Dari awal kita sudah membuat satu fungsi yang memang susah-susah semua ya. Ya, selanjutnya menu anggota. Menu anggota ini cuma ada 4 ya. Ini kan beda dengan admin. Admin kan memang kerjanya repot ya. Dia CRUD-nya sampai sampai dua dua objek ya. Mau anggota sama buku di CRUD aja semua. Ya.
ya kemudian ribet kan. Jadi ini anggota kan ya tinggal minjem, habis itu dia mau mengembalikan bukunya, kemudian kita masih apresiasi ke anggotanya dengan parameter namanya dia sendiri. Begitu juga dengan daftar riwayat peminjaman. Menu anggota gini aja sih, admin sama menu anggota cukup gitu aja. Kemudian untuk menunya, menu utamanya, menu utamanya ini dia milih mau masuk sebagai siapa, mau sebagai admin atau anggota, ya masukin nama adminnya, kemudian kita cek itu apakah benar apa enggak. Kalau misalnya benar, maka dia langsung ke menu admin seperti yang di atas ini. Kemudian kalau misalnya dia salah, ya udah login admin tidak berhasil, seperti itu saja ya. Untuk dua berarti anggota, masukin nama anggotanya, kemudian di sini gen nama. Nah ini kita ngambil namanya dengan list comprehension, ya. Kemudian di sini cek nih, apakah namanya ini benar-benar ada apa enggak. Kalau misalnya ada, ya udah menu anggotanya, kita ada menu anggotanya, kemudian kita masukin nama-namanya. Gitu. Ya gitu aja sebenarnya. Dan ini mainnya ya memang di dalam Python itu berbeda dengan Java yang ada public static void mainnya. Di sini karena kita nggak ada, ya udah kita bikin aja dev mainnya dengan sistemasi yang memang kita inginkan, karena bisa saja suatu pengoperasian itu tidak hanya sekali ya. Maka ini kita menggunakan suatu perulangan. Lagi sama dengan true, hampir sama dengan sebelumnya. Kalau misalnya nol berarti false, lagi sama dengan false, kemudian kita break perulangannya. Gitu. Ya, untuk menu cukup gitu aja. Kita langsung praktek ya. Kalian bisa langsung keluar ataupun tetap memerhatikan bagaimana hasilnya. Oke, kita langsung saja di bagian terakhir yang membosankan. Kita akan mencoba. Jadi fungsi membantunya seperti biasa. Ya, karena vaksin pembantunya ada di atas, kita harus terlebih dahulu karena struktur data kita membutuhkan suatu fungsi membantu. Gitu. Ya. Jadi struktur data import sudah kita run, dilihat di sini. Ini sudah di run pertama di urutan ke-14, ini urutan ke-15, dan juga jangan lupa di sini ya sistem intinya kita run. Berarti dia urutannya 16 ya, 16. Di sini ini kalian yang memang nggak pakai notebook ini nggak usah diketik nih. Ini kalau misalnya notebook ini ambil ini dalamnya ininya saja ya. Ya, CROD anggota. Kita run. Yes, ini run ke 17. Selanjutnya ini run ke 18, kemudian ini ke 19, dan ke 20-nya baru kita nyoba main. Pertama apa yang kita coba nih? Ya. Yang kita coba karena lebih simpelnya sebenarnya sih kita ngecek grid-nya doang sih. Ya udah, kita ambil adminnya. Kita ngecek adminnya nih. Admin yang benar aja deh. Atau admin yang salah. Login tidak berhasil. Ini langsung ngulang-ngulang gitu aja. Lanjutkan menu. Mau nol untuk stop atau segala macam lah. Ya udah, kita stop aja. Ini kalau salah gitu aja ya. Ini intinya kalau misalnya salah kalian udah kebayang ya. Kita coba lah kita perjalanan ngambil yang benar-benar nih kayak apa ya. Ya udah, ini pertama admin nih. Kita mau masuk sebagai admin. Namanya admin satu ya. Sesuai yang di atas. Terserah kalian mau cukup datanya mau ganti namanya sebagai Joko atau nama bapak kalian atau mau nama ibu kalian terserah lah. Yang penting kan itu nama kan. Dan juga bisa dicek lah. Ya, intinya gitu. Admin saya kan ya simpelnya admin satu aja. Masukkan nama admin. Kemudian muncul. Semisal nih kita mau anggota mau buku aja anggota dulu aja. Anggota nih. Anggota lebih rincinya kita langsung create aja dah. Urutan aja dulu. Create nama anggota misal Peno. Create anggota berhasil. Sudah gitu aja karena memang bener-bener kan nggak ada yang di atas itu dari Joko, Jonas sama Jojo. Itu nggak ada namanya Peno kan udah tetap dibuat aja. Nah kita mau lanjutin menu lanjutin aja. Lanjutin kita sebagai admin. Admin kita masukkan adminnya admin dua ya. Sama udah masih aman ya. Kemudian kita masuk anggota. Anggota dia mau ngapain nih? Cara dia anggotanya kita masuk read. Langsung muncul Joko asik juga ya. Joko dengan begini, dengan juga Jojo begini, dan juga Jono begini dan juga Peno. Dia belum minjem makanya nggak ada gitu ya. Nah untuk stok kita lanjut lagi bro ya. Engkol sana. Nah adminnya admin satu asik juga. Ya. Kemudian cari udah anggotanya. Nah lebih sebenarnya sih dari awal tuh lebih simpel tuh delete daripada update ya. Nah apa ya? Ya udah sistemasi ya seperti janji kita di awal. Tapi dilarang di akhir. Oh, nah kita update namanya nih. Misal kita update namanya itu nama lamanya Peno atau Peno gitu ya. Nama barunya juga Onep. Berhasil. Kita lanjutin aja. Kita lanjutin sebagai admin. Kemudian kita masukin lagi admin 2. Kemudian kita share di kota. Kita lihat. Peno mengganti Onep ya. Langsung dia langsung datang ke Malang. Dia langsung jadi walian. Apalagi namanya. Ya. Selanjutnya lagi kita sudah update kan. Kita langsung delete. Ini Onep. Ini sudah tidak meminjam dan segala macam ya kan. Maka kita akan hapus dia. Kita kajar di anggota. Kemudian kita langsung delete. Delete selesai. Delete masukin nama yang dihapus ya. Nah ini kita masukin yang ingin dihapus itu si Onep. Sorry. Ya nasib juga kan ya. Kemudian berhasil ya kan. Memang benar-benar namanya ada. Makanya berhasil ya. Langsung kita mau kita tampilkan lagi. Admin 2 ya kan. Kita anggota. Kemudian kita langsung read. Langsung muncul. Tidak ada Onep. Kemudian untuk no stop ini karena kasihan ini udah banyak banget ya. Udah kita stop aja dah. Gitu. Kita mau pembuktian gini aja. Bener-bener gak ada. Udah. Sebenarnya sih gak usah read gitu. Gak usah read kali. Habis itu kita stop aja kan bisa. Tapi ya wes lah.
selanjutnya ke admin. Kita misal namanya admin 1 ya. Kemudian kita CRUD buku ya. Kita create buku. Semisal bukunya adalah kemarin itu ada rahasia ilmu kebal ya. Ini coba kita rahasia poligami istri 10. Nah, ini ya kan. Ini kecapean kan? Istrinya 10 kecapean, capek dimarahin terus ya. 10 mulut gimana? Ya, masukkan nama buku rahasia poligami istri 10. Ya, kita pengen lihat hasilnya. Admin. Nama adminnya admin 1 ya kan. Kita CRUD bukunya. Kita langsung read dia. Dah. Rahasia poligami istri 10 ada di paling bawah tuh. Wah, ngeri sekali ya. Ini gak usah kita hapus buku 7-nya. Ini karena asik nih. Ini kita bakal kita pinjam. Ya, kita gak usah stop. Kita lanjut lagi lah. Kemudian kita pasang 1 admin 1 ya. Kita langsung cari buku, kita sudah read ya kan ya. Kemudian kita update sebenarnya update ini aja sih. Ini karena istri 10 tuh kurang ya. Kita paste aja. Nah, nama bukunya adalah rahasia poligami istri 10. Nama barunya rahasia poligami istri 1 juta. Ya kan? Waduh. Ya name error ya. Di sini menu admin dan i-nya name is not defined, I'm sorry. Ya. Jadi di sini kita baiki aja ya. Ini kalian masih ada di sini kan? Sorry. Jadi kalian harus nonton sampai akhir nih. Gak tahu nanti di akhir nih ada salah apa enggak kan? Ya udahlah. Ini ada di dalam ada buku. Ya kan kita ya ini transparan aja sih, namanya juga programmer kan pasti ada yang salah kan. Ya. Nah, ini update J ini malah iya. ID misalnya. Nah. Dia ini nggak harus i. Ini soalnya kok bisa i, sebenarnya sebelumnya itu sudah ada pengecekannya tak pakai i, sekarang tak ganti ID kan. Wes ya, kita run aja, kita lanjutkan aja. Jadi yang salahnya apa nih? Update bukunya ya. Kalau misalnya update bukunya salah, kita cek dulu di buku nih. Oke, ini masih belum nih, ini masih 10 nih, kita tambahkan aja ya. Kita siap-siap poligami istri 1 juta. Nah, kita masukkan namanya admin ya kan ya. Kita masukkan apanya? Admin 1. Kemudian kita langsung cek di buku, kita langsung update. Nah, apa yang kita update? Nah, ini nih. Copy paste aja, Bos. Ngapain kita ketik-ketik? Ya orang susah ya. Ya, nama buku barunya rahasia poligami istri. Sudah lah, gak usah banyak-banyak. 1 juta emang kuat apa enggak? 20 aja dah. Atau ya udah 11 1 aja lah. Tahu sih pernah. Oke, langsung berhasil, Bro. Lanjut lagi lah. Gini, ya. Admin 1. Kita langsung cari dia bukunya, kita langsung read. Waduh. Nah, istri 11. Ini istri 11 kayaknya main bola ini. Ya. Lanjut lagi, ini CRUD kita udah update rate udah selesai nih. Nah, nanti ini bakal dipinjam nih intinya ya. Sudah kita bilang ya. Nanti admin 1. Nah, CRUD buku. Nah, kita langsung delete. Delete-nya apa? Delete nama-nama bukunya enggak masuk akal nih. Yang buku 7 buku apa? Ini apa buku 7? Ini setara Iqra ya. Iya, ada Iqra. Oh enggak, Iqra 1 aja ya. Sorry. Ini enggak tahu nih kayak apa buku 7 apa. Ini berjilid nih. Lihat buku. Nama bukunya semisal buku 7. Oke, nama buku kita salah. Lihat buku namanya. Di sini karena apa? Sama seperti tadi. Ya udah kita baiki ya guys ya. Ya. Sebenarnya nih kalau misalnya kalian nggak nonton yang belakang nih udah menyesal sebenarnya. Ya kebanyakan teman-teman itu kalau nggak lihat yang di akhir itu nggak tahu sebenarnya yang di akhir itu ngebahas apa. Padahal sebenarnya ngebahas error kadang. Ya, kita cek lagi ya. Karena memang cuma salah variabel dan itu kesalahan kecil. Jadi nggak masalah. Kita salah di delete bukunya ya. Ya udah kita langsung panggil lagi. Terus sebagai admin kita masuk admin 1. Kemudian kita langsung cek di buku. Kemudian di sini kita langsung delete. Delete-nya namanya buku 7. Nah, Bang. Oke, karena belum di-run ya. Ya memang wajar kayak gini. Wajar nih. Run ke-24 ini. Oh ya, ya run ke-24 ini 27. Jadi di atas itu sebelum di-run. Logikanya gitu ya. Ya. Kenapa kok di sini aja daripada di bawah? Soalnya kalau misalnya ada pengubahan, kalau di sini kan sudah pakem. Itu sudah aman. Berarti dia sudah tersimpan di memorinya si Jupiter ini kan. Maka dari itu, kalau misalnya perubahan, apa yang sudah kita rubah baru kita run. Ya, biar nanti dia kesimpan memori sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya kalian nggak harus run dari atas sampai bawah, tapi run apa yang sudah di bawah ya. Apa yang sudah diubah, dan kalau misalnya sudah aman, gak usah di run lagi. Ataupun kalau misalnya memang ada salah baru kita aja. Nah, kita coba lagi ya. Wah, ini kurang sangar nih. Dah, teori buku, kita langsung lihat bukunya, nama bukunya adalah buku 7. Buku sukses, wah. Selamat kan kita. Baru kita stop. Sudah cukup kita pertunjukan bukunya. Lihat nih, hilang. Ya kan nggak hanya perasaannya hilang, tapi buku yang hilang ya. Waduh, kok ngomong perasaan. Nah, langsung nih kita sudah ngomongin admin, pertunjukan adminnya sudah. Baru kita langsung anggota ya kan ya. Di sini nama anggota misal kita di sini ada di atas ya. Dia buku namanya tuh Joko, misalnya. Joko. Nah, oh ya onetnya sudah kita hapus ya. Kita ambil si Jojo aja ya. Soalnya pertualangannya itu aneh. Jojo bisa adventure.
Nah, Jojo masuk kan, ya nggak ada salah kan, masuk ya. Nah, misal dia meminjam buku. Nah, misal dia nih mau minjam buku rahasia poligami istri 11 karena dia memang kepengen punya istri banyak gitu kan. Memang satu tuh kurang cukup ya. Padahal pemerintah udah capek-capek bikin KB. Nah, baru buku berhasil. Nah, kemudian nah ini kita coba mengembalikan. Coba kita minjam buku lagi ya. Coba kita minjam buku lagi. Semisal, oke, input lagi swap untuk berhenti. Sebenarnya di sini ini buat minjam lagi ya. Nah, ini kesempatan kita minjam lagi nih. Kita ambil buku 6. Nah, dengan adanya pen kita nambah kan. Coba ini kita coba yang 0 aja lah. Kita langsung stop ya. Nah, stop. Ini juga ini 0 di sini kan buat minjam lagi kan. Di sini untuk stop berarti untuk stop menunya. Tapi kita lanjut. Wait. Oh ya, sorry. Oke, tapi masih ada ya. Coba kita cek. Oke, sebentar. Nah, dulu dia ini berarti dia tiba-tiba kerat berarti ya. Berarti di sini ada stop, di sini nggak stop, berarti di interrupting dulu. Oh ya, di sini kita tiba-tiba jadi markdown ya. Padahal kita harusnya di code. Kita salah ketik ya. Kemudian kita sebenarnya sih, kalau misalnya nih kita lagi input nih, tapi kita mau berhentikan inputnya, atau kita langsung tiba-tiba ke atas, kita nggak bisa ngeran. Soalnya di sini dia menunggu run dulu berhasil, baru kita bisa meranin di atas. Maka dari itu kita langsung aja stop dengan interrupt the kernel ini. Ya, walaupun error nggak masalah, yang penting kan kita memang ada sesuatu yang memang harus kita selesaikan. Kita lihat bukunya nih. Buku sudah terang. Oke, ini buku 6 sama buku ini yang dari pinjam. Nah, baru kita mainkan lagi, boy. Nah, kita masuk ke anggota. Kemudian nama anggotanya adalah Jojo Yoman. Nama anggotanya kita membalikan buku. Dia membalikan buku, tanggal peminjamannya adalah tanggal sekarang ya. Berarti tanggal sekarang berarti 16. Oke, masukkan tanggal peminjaman 16 Anda belum pinjam buku. Oke, maaf. Kita membalikan buku ya. Jadi kita coba baikin di atas. Peminjaman buku, pengembalian buku. Oke. Ya, benar. Nah, kalian di atas ini bisa tanggalnya bisa sebenarnya bisa gini. Lanjut lagi ya. Nama anggotanya Jojo. Kita melakukan pengembalian buku. Tanggalnya begini. Triknya. Masuk. Jadi gitu. Sebenarnya sih bisa aja kita beda-beda ya. Mau tahunnya, mau bulannya atau mau harinya itu bisa aja nih beda-beda kan. Tetapi kalau misalnya sekalian kayak gini, karena memang kita sudah bikin intinya gini, kita tanggal itu kan kita bisa potong sebagai ini, kemudian kita jadi string kan. Otomatis kita bisa lah menginput dengan format yang sama. Ya udahlah, kita begini aja. Padahal mau tak ubah dan logiknya. Nah, buku yang dipinjam semisal dia buku 6 tuh sebenarnya dia nggak mau. Ya udah kita kembalikan. Itu mau berhasil. Kemudian kita stop. Kemudian kita buktikan di sini. Nah, hilang. Ya, gitu aja sebenarnya. Ya. Kita lanjut lagi nih. Semisal nih, masuk sebagai anggota dengan nama anggotanya Jojo, enak kan ya. Set gitu. Kemudian kita langsung aplikasi keanggotaannya. Kok bisa 85 dihitung aja sebenarnya. Nama keanggotaan dengan tanggal hari ini. Kemudian bukunya yang dipinjam itu kita coba ya. Kita nol dulu stop ya. Kita langsung buktikan apa yang di ini. Nah, ini ada 2. Ini sebenarnya sih ini dari ini ya. Ini dari inisialisasi kami sebagai pengecekan ya. Jadi ini nggak masalah, ini nggak masalah. Jadi ini kita anggap aja gitu perhitungannya. Kita mikir perhitungannya. Jojo itu ada di indeks. Jojo ini ada di indeks 1. Ya kan? Kalau misalnya Jojo ada di indeks 1, berarti dia mencarinya adalah ini anggota. Kemudian dia adalah di indeks 1, berarti kita masukin 1. Kita bisa aja pakai anggota ini, tapi kita tahu aja, kita bisa baca aja ID-nya di 1 atau indeksnya 1. Ya udah, anggota dengan ID 1 kita ambil LK-nya. Berapa dia? 14. Nah, dia bukan orang yang terdaftar baru-baru ini, tapi dia sudah kami inisialisasikan begini, otomatis dapatnya 14, ya kan? 14 dengan buku yang dipinjam itu ada 2. Ya. Perhitungannya 14 ditambah 2 dibagi 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8,5. Kok bisa begitu, Bos? Ini ada perhitungan ininya. Lama anggota ada buku yang dipinjam. Kalau misalnya buku yang dipinjam si Jojo itu sebenarnya ada 2. Kita kembali ke 1 ya, ada 2. Ya udah, sebenarnya sih ya daripada kita hitung secara manual itu ya udah kita coba hitung aja. 14 ditambah 2 dibagi 2. 80 sebenarnya sih. Tapi 8,5 ini intinya adalah perhitungan lah. Kalau misalnya kalian rincian aja, kalau misalnya kalian memang mau menerima apa adanya ya udah ini aja sih. Soalnya sih memang ini belum tak rinci ini, atau belum tak bikin inputan pure atau inputan murninya masih belum. Jadi coba begini aja sih. Semisal mau ya, kalau misalnya mau ngitung lagi, mau coba lagi ya. Semisal sebagai anggota. Ini kita lihat di bawah nih. Joko tuh ada 2. Bukunya itu 2.
Apresiasi 19. Ya, stop. Kita cek nih. Joko itu pertama, dia 0. 15. Ini 2 nih. Oh ya, ini karena 3 ya. Ini 1, 2, 3 ya. Dihitungnya makanya jadi 8,5 ya. Oke, saya nggak sadar. Jadi kalau misalnya Joko karena kok bisa 90, sebenarnya kita compare aja. Jadi dia tuh dia 15, berarti 15 ditambah 2. Ya, ada 2 ya, bagi 2. Ini kembalinya adalah 17. 17 dibagi 2. Ya, intinya kan kita tentunya pakai rumus ya. Jadi hasilnya sebenarnya sih kok bisa kayak gini Mas, sebenarnya gara-gara kok di sini kok bisa kayak gini Pak, sebenarnya kan gara-gara perhitungannya aja sih. Ya tergantung data kalian tuh bagaimana. Tinggal tinggal ya kalau misalnya memang kalian memang nggak terima dengan nilainya, berarti kalian harus secara rinci harus membaca codingannya ya. Ya nggak apa-apa lah. Jadi sebenarnya sih pembelaan saya atau pertanggung jawaban saya sih sebenarnya sih kembali lagi di sini sistem inti ya. Karena memang perhitungannya pakai kayak gini. Udah gitu aja. Nggak mau ribut sebenarnya. Ya sebenarnya sih memang udah ada fakta yang sudah dibuat tuh, guys lah. Oke, kita lanjut lagi nih. Admin lah. Kita langsung ini tidak berhasil. Nah, kita masuk anggota lagi ya. Anggota namanya ada Jojo. Kita langsung lihatin daftarannya dari sini. Dia dulu udah nyempat. Nah, ini makanya kita dapat 8,5, makanya memang bukunya ada 3 ya. 3 dengan 14 kemudian dibagi 2 otomatis 8,5 karena kalau misalnya 9 karena dia jumlahnya adalah 18. 17 berarti 8,5 ya. Oke, gitu. Jadi cukup gitu aja ya. Oke, ini langsung kita ke penutup aja. Baik, untuk kalian semua jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen pada video ini. Dan juga bisa sampaikan kritik dan saran di kolom komentar ya, karena untuk subscribe, ketika kita mencapai 1000 subscriber kita akan mengeksploitasi sesuatu seperti youtuber luar sana ya. Ya ada yang room tour segala macam kan, ada yang bahkan ribut, tapi itu udah lama kan ya. Silahkan juga untuk share ya, sharenya bisa di grup kelas atau kemanapun juga, dan jangan di share di grup Aslap, ada ya saya diburu sama Aslap ya. Jadi kurang lebih begitu, salam asik juga.